bersama saya ini dan rekan saya Amila Selem dalam edisi Pemilihan FKM. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya di FKM itu ada beberapa peminatan. Nah, dia kira-kira bintang tamu kita hari ini dari peminatan mana? Karena saya tidak begitu, mungkin kita langsung tanya saja pada bintang tamu kita ya. Oh iya, mungkin bintang tamunya bisa say hello sama teman-teman kita yang ada di rumah sambil perkenalkan dirinya. Halo. Baik, perkenalkan saya Muhammad Bagus Yahya dari Peminatan AKK selaku Ketua Umum HAC. Perkenalkan, nama saya Silviana Kaliele dari Peminatan AKK selaku Wakil Ketua HAC. Oh iya, jadi hari ini bintang tamu kita ternyata dari peminatan AKK ya, Im? Iya. Mungkin dari Kak Bagus bisa jelaskan secara singkat apa sih itu peminatan AKK? Peminatan AKK itu AKK sendiri itu merupakan administrasi kebijakan kesehatan, salah satu peminatan yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo, di mana peminatan AKK sendiri ini mempunyai organisasi yang bernama HAC. Oh, HAC. Ya. Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu HAC? HAC itu merupakan wadah diskusi mahasiswa, khususnya itu peminatan AKK sendiri, di mana mengkaji tentang kebijakan kesehatan serta manajemen organisasi. Oh, berarti peminatan AKK ini bagus ya, karena terkait dengan kebijakan. Kalau alasannya Kak Bagus masuk di peminatan AKK dibanding dengan peminatan yang lain yang ada di FKM, kira-kira apa nih alasannya? Kalau pribadi saya sendiri untuk memilih peminatan AKK, selain dari dosen-dosennya yang humble, karena saya ingin mempelajari lebih dalam lagi ilmu manajemen. Untuk bagaimana saya manajemen waktu saya, untuk serta bagaimana membuat sebuah kebijakan untuk kedepannya. Oh, kalau dari Kak Cindy nih, kira-kira alasan masuk di peminatan AKK, alasannya apa? Alasan saya masuk di Peminatan AKK karena saya tertarik pada analisis kebijakan dan mengambil kebijakan. Ya, ciri khas dari peminatan AKK itu seperti apa? Ciri khas dari peminatan AKK itu berfokus pada menganalisis kebijakan dan manajemen mutu layanan kesehatan. Mungkin dari Kak Bagus mungkin ada tambahan sedikit atau Kalau untuk ciri khas AKK sendiri, mungkin kita bisa lihat dari baju yang saya kenakan, di mana mempunyai warna cerah yaitu krim atau coklat. dari Kak Bagus nih, visi dan misi dari HC apa sih? Kalau untuk visi misi HC sendiri, yang pertama itu visinya, di mana HC sendiri itu mempunyai tujuan secara aktif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia, serta membangun keprofesian dan juga menghasilkan alumni yang paham dan juga mampu mengimplementasikan analisis kebijakan kesehatan. Dan untuk misinya sendiri, di mana HC ini yang pertama membangun kerjasama sesama mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, terutama mahasiswa peminatan AKK. Dan yang kedua yaitu mengkaji kebijakan-kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia maupun internasional. Dan yang ketiga yaitu membuat usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan anggaran rumah tangga serta anggaran dasar dari HAC itu sendiri. Nah, kita kan sudah bahas nih terkait visi dan misi dari HAC. Nah, kira-kira semenjak masuk di peminatan AKK, apakah sudah terrealisasikan nih visi dan misinya? Kalau untuk saya sendiri sudah, karena di mana kami sendiri itu sudah melakukan kajian-kajian melalui mata kuliah yang ada di peminatan AKK sendiri, yaitu analisis kebijakan kesehatan, di mana kami itu membuat suatu policy brief dan mempunyai tugas selanjutnya itu membuat seminar nasional mengenai
mengenai kebijakan kesehatan. Oh, berarti visi dan misi dari HAC ini sudah terrealisasikan ya semenjak masuk di peminatan AKK. Kalau untuk saya sudah, di mana kami melakukan kajian isu kebijakan melalui mata kuliah yang ada di peminatan AKK sendiri, seperti membuat policy brief. Oh iya. Kalau dalam struktur HAC ini ada beberapa divisi saja. Kalau untuk HAC itu ada 7 divisi. Yang pertama itu ada divisi penelitian pengembangan. Yang kedua itu ada divisi kaderisasi. Yang ketiga ada divisi kewirausahaan. Yang keempat ada divisi advokasi. Yang kelima ada divisi pendidikan. Dan yang keenam itu ada divisi media dan informasi. Dan yang ketujuh itu divisi sumber daya manusia. Nah, tadi kan ada 7 divisi. Apa saja sih peran dan fungsi dari divisi tersebut? Untuk peran divisi masing-masing itu sangat beragam. Pertama yaitu divisi sumber daya manusia. Yang pertama untuk perannya itu menambah potensi dari anggota organisasi HC. Dan yang kedua penelitian dan juga pengembangan atau litbang, di mana peran dari divisi ini mengkaji, melakukan penelitian dan juga membuat riset organisasi. Yang ketiga itu ada kewirausahaan, yaitu sebagai dana dan juga kemandirian dari organisasi. Yang keempat ada pendidikan, di mana melakukan edukasi dan juga pelatihan. Dan divisi advokasi melakukan kajian kebijakan dan juga diskusi publik. Dan kewirausahaan, di mana media dan informasi, yaitu melakukan dokumentasi selama periode kepengurusan dan juga memberikan informasi-informasi terkait kebijakan kesehatan. Dan juga ada divisi kaderisasi, yaitu meningkatkan keterikatan sesama internal organisasi. Apa saja sih program kerja yang sering dilakukan dari peminatan AKK? Untuk program kerja rutin dari HC itu sendiri, untuk yang pertama yaitu musyawarah besar, setelah itu raker, dan untuk program-program kerjanya itu seperti seminar, melakukan kajian kebijakan atau advokasi. Kalau begini, sambut dengar dulu nih pendapat dari Kak Sandy. Kira-kira kegiatan atau program kerja mana yang menurut Kak Sandy paling menarik atau paling berdampak di peminatan AKK? Program kerjanya itu seperti kayak binaka begitu, kan bisa langsung dikaderisasi mahasiswa baru begitu, bisa kenalan sama senior. Oh, kalau mungkin dari Kak Bagus ada tambahannya? Kalau dari saya sendiri itu banyak program-program kerja HC yang menarik. Salah satunya mungkin seminar, di mana kita di situ bisa berkenalan dengan pemateri-pemateri yang hebat, dan juga ada kajian polisi brief, membuat polisi brief, di mana nantinya itu bisa ditampilkan di seminar hasil polisi brief itu sendiri. Wow, luar biasa ya mengenai polisi brief yang ini. Kalau menurutnya Kak Bagus nih, mata kuliah apa yang paling mencerminkan karakter peminatan AKK? Kalau untuk dari saya sendiri, untuk mata kuliah yang mencerminkan peminatan AKK sendiri itu dari manajemen administrasi rumah sakit, di mana kami itu melakukan visit atau pengamatan terkait bagaimana administrasi yang ada di rumah sakit. Dan juga ada mata kuliah manajemen layanan mutu, di mana di situ kita mengetahui bagaimana pelayanan mutu dan juga SOP yang ada pada rumah sakit. Mungkin dari Kak Sandy ada tempatnya kayak mata kuliah ini kayak mencerminkan sekali dari peminatan AKK. Dari mata kuliah yang ada di AKK itu seperti mata kuliah
analisis kebijakan kesehatan gitu. Jadi kita lihat di kesehatan itu kan sangat penting, jadi kita harus membuat kebijakannya biar apa yang tidak terpenuhi bisa terpenuhi begitu. Kebijakan yang sesuai begitu pada tempat sasarannya. Mungkin dari Kak Bagus nih, tugas atau proyek yang paling menantang atau berkesan selama kuliah di peminatan AKK. Kalau untuk saya ada 2 mata kuliah yang saya favoritkan untuk proyeknya, yaitu seperti analisis kebijakan kesehatan, di mana kita membuat policy brief, yaitu menentukan sebuah kebijakan ini untuk dikenalkan di publik bahwa kebijakan ini tepat sasaran atau tidak, dan juga manajemen administrasi rumah sakit yang tadi itu melakukan proyek turun langsung visitasi sebuah rumah sakit. Mungkin dari Kak Sandinya ada tambahan. Kalau dari saya yang Mata kuliahnya. yang mata kuliah yang ini itu kayak seperti kita turun lapangan begitu, langsung di rumah sakit, langsung kita melihat apa yang ada di rumah sakit itu, seperti mutu pelayanannya, administrasinya, dan lain-lain. Apakah metode pembelajaran di peminatan ini lebih banyak teori, praktik, studi kasus, atau diskusi? Kalau untuk peminatan AKK sendiri itu sudah menggabungkan semuanya, di mana mata kuliah metode pembelajarannya itu sendiri melalui teori, diskusi, serta seperti yang saya katakan tadi, turun lapangan langsung. Di salah satu contohnya itu di rumah sakit. Mungkin dari Kak Sandy, pengalaman yang paling menyenangkan atau berkesan selama masuk di peminatan AKK? Yang paling menyenangkan karena dikasih teori langsung turun lapangan, jadi kita bisa mengetahui apa yang ada di lapangan, seperti kita pergi ke rumah sakit, bisa kunjungi melihat apa itu administrasi yang ada di rumah sakit, pelayanannya seperti apa. Berarti sudah pernah turun lapangan ya di rumah sakit? Kira-kira di rumah sakit mana saja yang sudah pernah turun lapangan? Di rumah sakit Abu Nawas. Di Abu Nawas. Kalau dari Kak Bagus mungkin? Kalau pengalaman paling berkesan saya selama peminatan AKK ini turun lapangan juga tadi. Selain itu dari binakrabnya, seru-seruan bersama alumni-alumni AKK, dan juga dosen-dosennya itu sangat terbuka sama mahasiswa untuk berdiskusi. Apalagi dosen-dosen AKK itu humble dan juga masih muda-muda sekali. Jadi Luar biasa ya. mengerti kebutuhan mahasiswa Gen Z sekarang. Wow, luar biasa. Kalau harapan untuk peminatan AKK ke depannya seperti apa? Kalau untuk saya dari mahasiswa peminatan AKK sendiri, yaitu mungkin dari mahasiswanya sendiri lebih adaptif lagi, lebih peka lagi terhadap kebijakan-kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia, agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di Indonesia itu tepat sasaran. Kalau mungkin dari Kak Sandy, harapan untuk peminatan AKK ke depannya? Kalau bagi saya harapan untuk anak-anak ke depannya itu lebih semangat, lebih praktik turun lapangan lagi. Berarti harus lebih solid dan harus semangat lagi kan? Wah, ya ternyata nggak terasa ya kita sudah berada di penghujung dengan pertanyaan terakhir nih. Ya, Wila. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pesan dan kesan selama masuk peminatan AKK? Nah, untuk pesan dari saya bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat yang masih bingung mau pilih peminatan apa, dan juga mahasiswa yang tertarik dengan ilmu manajemen, ilmu kebijakan, dan juga strategis serta kepemimpinan, mungkin masuk di peminatan AKK, di mana di peminatan AKK diajarkan ilmu kebijakan dan juga strategis dan juga ilmu kepemimpinan. Mungkin dari Kak Sandy pesan dan kesan selama masuk peminatan AKK? Pesan dan kesan dari saya mungkin untuk mahasiswa atau mahasiswa yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat, mungkin yang belum memilih peminatan,
Mungkin ada mahasiswa yang tertarik dengan membuat kebijakan atau manajemen begitu, bisa masuk saja langsung di AKK. Wah, luar biasa ya pesan dan kesan dari Kak Bagus dan juga Kak Sandy. Mungkin kita berikan aplaus dulu nih Kak Sandy. Nah, di antara saya kita sudah berada di penghujung bincang-bincang dengan peminatan AKK. Nah, saya selaku host Hamila Sedek Dan saya Yegi. kami pamit undur diri. Nantikan kami di episode selanjutnya di Ngopi Ngobrol Pintar.